وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، المكرم المحترم Al-Mukarram wal Muhtaram yang saya hormati Ketua Masjid Nurul Hidayah yaitu Haji Munadi, begitu pula yang terhormat Takmir Masjid Nurul Hidayah Ustadz Darwis, yang terhormat sesepuh di kampung Sungai Durian ini yaitu Haji Sidi, dan yang terhormat juga Al-Ustadz Ahmadi, juga Al-Ustadz Komar yang telah sudi datang mengundang ke rumah saya, juga yang terhormat Al-Ustadz Husin yang tadi sedang memimpin pembukaan, yang terhormat juga tuan rumah Haji Somad yang telah menyiapkan tempatnya, juga yang terhormat Al-Ustadz Thoriman beserta ustadz-ustadz yang lain, bapak-bapak haji, tokoh-tokoh masyarakat, para ketua-ketua yang tidak bisa sebutkan namanya satu persatu, tapi tidak mengurangi rasa hormat saya kepada antum-antum sekalian. Kita doakan mudah-mudahan para sesepuh-sesepuh di sini, para tokoh masyarakat, ustadz-ustadz oleh Allah mudah-mudahan diberi umur yang panjang, sehat walafiat, dan selalu dalam lindungan Allah, ngumpul semua di surga bersama baginda Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Ketua Remaja Masjid Nurul Hidayah yaitu Al-Ustadz Thahir beserta kawan-kawan, yang terhormat para undangan hadirin hadirat dan para anak-anak yatim yang saya sayangi rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah yang telah melimpahkan rahmat, nikmat, taufik, hidayah dan inayahnya kepada kita. Juga tidak kalah pentingnya Allah telah memberikan umur yang panjang, alhamdulillah, sampai pada malam hari ini kita masih bisa hidup di dunia ini dalam keadaan Islam dan iman. Semoga Allah selalu manjangkan umur kita semua untuk digunakan beribadah kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Shalawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat rahimakumullah, alhamdulillah untuk ketiga kalinya saya bisa ceramah lagi di Masjid Nurul Hidayah ini. Pada pertemuan ketiga kali ini, karena ini bertepatan dengan hari ulang tahun negara kita, HUT RI yang ke-76, 17 Agustus, maka saya ingin menyampaikan pada malam hari ini wasiat dari Jenderal Sudirman. Kenal Jenderal Sudirman? Ibu-ibu pernah enggak Bu main-main ke rumah Jenderal Sudirman? Wah, cepon saya tak pernah, sering empian Bu nak pukul para lebaran. Compon Jenderal Sudirman kisah Bu di pasar Sudirman. Bertoko Hana, toko Muslim. Mun ibu oning kisah. Di samping lagi itu pasar tengah. Pasar tengah itu pasar andalan saya sekeluarga dari kecil Pak. Sekarang ini tak langkong dengu ni banyak gengsi. Aduh, mau lebaran intar pasar tengah tak gerende. Ya, mau tanya ki baju baru apa ki kancana. Mulai dimake baju baru. Mulai pasar tengah. Ada pasar tengah. Are Ramayana. Ramayana padahal lelong. Makanya hei yang muda-muda, hei yang kecil-kecil jangan gengsi. Walaupun kena orang tuanya dibelikan baju dari pasar tengah, dari pasar kampung, bersyukur, terima, alhamdulillah. Kan ada lagu, beda lagu tuh. Beda lagu Ainun, air kecil-kecilnya. Tahu lagu Ainun kan? Baju baru alhamdulillah, tuh dipakai di hari. Tak punya pun tak apa, masih ada baju lelong. Jadi Bapak Ibu, ketika Jenderal Sudirman udah sakit keras hampir meninggal dunia, beliau memanggil ajudannya, anak buahnya yang bernama Suparjo Rustam. Jo. Ya. Makanya kalau beri nama anak tuh nama sebagus. Engki mun orang ki timin, mun orang matura ki timin namanya macem-macem. Bercekocek, burcek, celeseng,
Ya, harap maklum zaman dulu kenapa? Karena jarang ulama, sulit dapat ulama. Tapi Nabi semakin zaman Masya Allah bagus ki. Kayak saya punya mbah dari abah. Ya, kalau dari jalur ummi saya, epun babini sedari ummi nikah, sepopoh sareng ke derwis sepopoh. Ki beri umur babini, umur 90 beto. Tapi babini nikah manggil badarwis, manggil derwis. Badarwis manggil babini bukti je, karena lebih sepuh. Manabi dari jalur abah, ki abtina nikah ring coba tengah dari Demak asalah. Jadi abah saya namanya Abdul Muthalib, kakek saya Sukardi. Abdul Muthalib atau Illah bin Abdul Muthalib bin Sukardi bin Sujono bin Sastro bin Aryo, pakai OOO. Mau dipelajang boleh. Bin Aryo bin Cokro Aminoto mancok sekilo kok nongkok di atas mejo. Kencok ceng lanceng belet. Makanya beri nama anak tuh nama yang bagus. Caranya bagaimana? Minta nama ke Habib, minta nama ke Kiai, minta nama ke ulama, minta nama ke Ustad. Ini kesebangkian mun aketui poter tak yentari Kiai Ustad, beda Ustad. Ustad andalan dengu denah. Ustad sera nama Ustad Google. Ustadz Google minta ke Google nama-nama yang baik. Ketika anak-anak udah besar, tanya Aki, beri apa saya beri nama? Google. Saya alhamdulillah nama saya diberi ya oleh Habib Muhsin Al-Hinduan. Saya punya anak 3 Pak Bu. Saya punya anak 3. Setuju anak saya ini tidak pernah saya beri nama, enggak. Ya saya minta ke guru-guru saya. Padahal banyak orang lain minta nama ke saya, tapi anak saya sendiri tidak saya beri nama sendiri. Ini anak yang nomor 3. Ketika lahir, saya telepon guru saya yang ada di Yaman di Arab. Saya telepon, namanya Habib Masyhur bin Hafid, abang dari Habib Umar bin Hafid. Assalamualaikum Habib, saya punya anak. Laki-laki apa perempuan? Perempuan Bib, minta berkah nama. Oh, beri nama Fatimatus Zahra. Siap. Kadang-kadang orang sebarat semangkin ini tak boron. Mau nyon asma ke ulama, kiai tak boron. Aduh, mau minta nama ke ustadz, paling beri nama Maisaro. Nama kampung. Jongkok minta ke Google lebur nama nah. Siapa nama nah? Desi Ratnasari. Musalaki namanya siapa bang? Namanya Hansen. Aduh cek keren namanya Hansen. Tinggal di mana? Parewak Gata. Bude Hansen tinggal di Parewak Gata. Kalau Hansen cocok tinggal Jakarta. Yang perempuan siapa namanya dek? Desi Ratnasari. Di mana rumahnya dek? Pareto Acai. Mata nyambung. Ini orang sekarang nama yang diikuti bukan nama-nama Islam, nama-nama bulan. Kalau pakai nama bulan boleh, nama bulan tapi nama bulan se-Islam. Semakin nikah bulan apa? Bulan Islam nikah Muharram. Mun apotren bini paring asma Muharramatul Hasanah umpamana boleh, bagus. Manabi bulan Maulud nanti paring nama mun bini Maulidiyah. Mun lake Maulidi. Mun rembi len pasah paringnya nama Romadona, Romadoni, Romadono. Pakai nama Islam. Bulan-bulan Islam. Ring matur suka bengobe. Cak bulan Islam bobe. Sapar Maulud. Lagi kan? Sapar Maulud Rasul lil awal lil sani Recep Rebe Pasah. Telasan topa tegepe. Bobe. Minta percaya corak. Udah matur ini kesukaan bangobe. Astagfirullah para Allah. Masya Allah. Coca-Cola, Coca-Cola. Beri nama, mana panjenengan ingin beri nama putra putrinya, beri nama pakai bulan-bulan Islam. Jangan ikut orang lain. Pakai bulan-bulan Masehi. Bulan Masehi ini bukan bulan Islam. Noro anak lahir nak bulan Oktober, Oktaviani. November Novitasari, Desember Desi Ratnasari, Januari Januarti, Februari Febrianti, Maret bingung Maret Mak Lampir. Makanya minta berkah nama itu ke ustadz, ke ulama, ke habib. Mana panjenengan akati poter kini baru lahir, baru beber baru lahir nyon nomor Habib Toha, oh tak biasa cara makan tuh Habib Fahmi, telepon assalamualaikum Bib Toha, oh engki panapa, abtin akatui potra pole Bib, laki na babini,
laki bib nyuun barokah bib paring aki asma paring asma. Namun cok lupa. Mana bila sareng paring asma sareng bib toha kirim pulsa. Benih coba sekelangkeng kibib sekelangkeng. Corona ini kebahaya Pak Bu, bahaya corona. Nanti baca dengan mun asalaman bergula, cak asalaman langsung. Enki. Mun asalaman nanti mun bersa asalamna, cak asalaman langsung bisa ngalle corona. Cara nekatin apa? Male corona tak ngalle, asalaman harus berlapis sah. Nggak gele nak kena berlapis, tak kira ngalle. Ken mun lapis tepes ngalle corona, petebel. Talago sawadi. Kejek nih Ustaz. Abdi ini kebingung corona nih, kebingung. Semakin lah buduk boleh lah 1000 buduk akompoi. PPKM macam-macam mulai dari tongareh. Ngalle 14 are, ngalle 40 are. Nanti ngalle 100 are setahun. Ku tak pas beda hol kayak. Hol PPKM macam-macam nikah. Corona cepon semakin lama semakin nikah. Corona cepon tambah. Namun corona ini tambah lama bukan tambah menakutkan. Corona tambah lama tambah membingungkan. Mata bingung ah. Bingung. Masjid pakon tutup, pasar bede pasar tutup. Mun masjid tutup banyak Pontianak. Mun masuk masjid wajib harus jaga jarak. Mun masuk pasar bede pasar jaga jarak Bu. Saking takut terkadang saking takutnya kepada corona akhirnya suami istri tidur jaga jarak 2 meter. Ketika Nabi nyium rajin tak oleh langsung pakai kaju. Wi takut nular. Ini ke TKA asing diperbolehkan masuk, tapi warga pribumi dilarang mudik. Jika yang melanggar protokol kesehatan Habib, yang melanggar ulama seperti Habib Rizik langsung ditangkap. Tapi jika yang melanggar pejabat, yang melanggar orang kaya, yang melanggar artis, aman. Akhirnya sampai semakin kebingung corona. Mata bingung ah. Batok corona, mencret corona. Leres tak leres? Batok corona, mencret corona. Pilek corona, keker dari bungkan nyur corona. Tepek ke corona, eta berak motor corona. Makanya ini pelajaran untuk kita semua. Kedepannya Bapak Ibu, andaikan ada musibah sebesar apapun, jangan sampai masjid ini ditutup. Ingat, yang beri penyakit siapa? Yang beri penyakit Allah, yang beri obat, yang beri perlindungan, yang beri kesembuhan Allah. Dekati Allah, bukan malah menjauhi Allah. Apalagi sampai menutup rumah Allah. Akhirnya Allah marah. Bukan cuma diberi virus corona, akan diberi virus penyakit yang lebih berbahaya dari virus corona. Apa kata Nabi Muhammad? Idza ahadun unzilat minas sama surifat an ummaril masajid. Yang artinya jika Allah menurunkan wabah penyakit yang berbahaya dari langit, maka akan dijauhkan dari orang yang meramaikan, yang rajin ke masjid. Jadi ketika Jenderal Sudirman sakit keras hampir meninggal dunia, beliau memanggil ajudannya anak buahnya yang bernama Suparjo Rustam. Jo, siap Jenderal. Jo, aku berpesan kepadamu, juga kepada seluruh bangsa Indonesia. Jangan lupa, jagalah 17. Siap Jenderal. Jenderal, maksudnya 17 itu 17 apa nomor togel Jenderal? Kalau nomor togel sampai pasang keluar saja pas oke Jenderal. Bukan Jo, kata Jenderal Sudirman. 17 pertama, jagalah negara kita karena negara kita merdeka pada tanggal 17 Agustus. Ini kata Jenderal Sudirman. Jaga negara kita. Dijaga dari apa negara kita? Dijaga dari paham komunis, dijaga dari paham liberal, dijaga dari narkoba, dijaga dari judi, dijaga dari maksiat, dijaga dari pergaulan bebas. Sekarang ini anak-anak kita rusak Pak Buhi. Tahun ini ikan toh. Mun compok ngajawi Allah. Ikan toh lah masuk narkoba. Bede narkoba masuk ngai durian belum. Belum ber-EPK ikan toh belum. Alhamdulillah. Mun peneram. Matuan abdi ni ngai dayak peneram. Ya Allah sampai semakin ni bede sebelum keluar ki munduk. Cuk le munduk ke Madura ki orang. Le munduk ke Malang ki orang Ustaz. Munduk boleh. Nikai peneram, galang boleh. Ni kepada matua ereng galang. Sampai semakin muntak 2-3 orang. Belum keluar. Bin apa? Bin narkoba. Ini perusak.
Kayak rumah saya nih, ya di Al Jihad ini, ya Allah, nih Kak, banyak ini lingkungan narkoba, mulai dari pemakai bandar, bahkan bandar-bandarnya banyak santri TB, Pak Bogi, santri TB. Cuma hebat bandar nih Kak, makilah bandar ki, mau abang ki asalin, kita tanya aki bego, siapa ya? Narkoba, entar halal, siapa? Parkir, oh iya Pak, terima, mun seharam tak boleh, mun seguni, mun banyak, ada tak boleh. Ini negara kita sekarang rusak. Makanya Bapak Ibu, jika ingin anak kita selamat, didik anak-anak kita dengan pendidikan agama. Masukkan ke pondok pesantren. Sekarang ini naudzubillah paham di mana-mana ini rusak. Anak-anak muda banyak rusak, terutama mahasiswa-mahasiswa. Ini santri saya banyak kuliah. Ada kuliah di Untan, di STKIP, di IAIN, Stein tuh. Lapor pada saya, Ustaz, Mas, santri manggil saya Mas. Ada beberapa dosen, dia ini udah berani ngomong, ini dosen-dosen liberal. Ngomong gini, apa kita cium-cium tangan kiai? Kiai itu kan dengan kita manusia. Sama-sama manusia. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Enggak usah cium tangan kiai, enggak usah manggil kiai, panggil saja namanya. Ini bodoh nih, aliran liberal. Pernah panjenengan nonton YouTube pernah? Bede orang mau serakal gereja, bede. Bede tak bede? Nih kepaham liberal. Hati-hati. Contohnya kemarin malam tahun baru Islam. Malam apa kemarin? Malam apa? Masih ingat enggak? Malam apa? Malam Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Ayo ibu-ibu, Bu. Kemarin malam tahun baru Islam, malam apa, Bu? Hari Islam lelepah. Malam apa? Malam beni malam Muharram. Malam apa? Malam Muharram. Malam Selasa. Malam tahun baru Islam, malam Selasa. Ini Pontianak yang ngerayakan semiramiyaki malam tahun baru Islam hanya senapa orang, hanya senapa masjid. Bahkan ketika abdina nikah, ya nyuruh santri ngidupkan kembang api malam tahun baru Islam, dor kembang api hidup. Ini beda tentang keatanya, beda apa? Joring Islam tahu nih beda apa? Coba nanti malam 1 Januari. Malam 1 Januari, banyak Pontianak seger tak buat, macet jalan. Beda sehadir dari kantor, jang bujang. Beda lagi, beda. Si memerami beda. Tahan tak asarin sampai kul 12. Ngantos mau nyene kapal, mau nyene kentok. Tak asarin sambil bakar ayam orang, bakar jagung orang. Hati-hati. Malam 1 Januari itu bukan tahun baru kita umat Islam. Itu tahun baru orang selain Islam. Tapi yang paling banyak merayakan tahun baru Masehi adalah orang Islam. Dengan alasan apa? Ustadz, kami ini kan toleransi, Pak Ustadz. Toleransi. Tretan, Islam kak itu aceraki toleransi. Toleransi ini kan lebih dalil dalam Al-Quran lah ribuan tahun. Napa dalillah? Lakum dinukum waliyadin. Itu dalil toleransi. Agamamu agamamu, agamaku agamaku. Untuk urusan agama, budaya, adat istiadat, perayaan masing-masing. Jadi arti toleransi menghargai, bukan mengikuti. Contoh, beda tentang kepanjenengan akan tentang non muslim. Beda acara bin kabin. Pak bapak bantu masang tenda. Bu ibu masuk ke dapur bantu ngombi babeng. Nika toleransi, kenging bagus. Beda tentang non muslim meninggal dunia, Pak bapak bantu nekol mayit. Tak napa nih toleransi yang betul. Tapi mana beda acara Natalan, bapak ibu masuk ke dalam gereja, abang tergendang hadrah, maces rakal, nih benih toleransi. Nih kebanyakan salah. Apa kata ulama? Al-Islam mahjubun bil muslimin, yang artinya agama Islam akan dirusak, akan dihancurkan oleh orang Islam sendiri. Si asak rusak Islam nikah berdiri yang lain, orang Islam sendiri. Sampai saking bocin ke Habib Rizik, ya sampai saking bocin kereng Arab, ini kereng Islam nih kesecongoco. Sampai mun bedoreng Arab panggil kadrun. Ini kocok-kocok kadrun nih kebu kadal gurun. Mun bedereng Arab cocok-cocok. Naudzubillah. Hati-hati. Orang Islam yang biasa mengatakan kepada orang Arab kadrun,
berarti dia telah menghina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingat, Nabi Muhammad reng wajo na reng Arab. Orang agama, orang Arab. Berarti mana Nabi pada orang lenyale, menghina. Orang Arab itu kadrun, tanpa sadar dia telah menghina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya jaga dari paham-paham seperti ini. Naudzubillah, semakin ini kejoman tambah rusak. Ini nih benteng kita terakhir nih, anak-anak kecil-kecil gila. Tem gak disah. Nanti mana Nabi pemunduk ngereng. Terakhir kecopok tahun depan, tapi tahun ini kita udah tutup, tidak terima anak yatim lagi. Udah tak buat. Cuma abdin nikah nerima yatim dari umur 9 tahun ke bebe. Ya, paling kini umur 5 tahun, paling raja umur 9 tahun. Anapa? Karena mun la tamat SD nikah biasanya para belik kah. Mun la belik beni yatim egi mun belik yatim setuju bihan Pak. Tagi Pak. Yatim minta ke panitia. Kok yatim Sat Kobar. Makanya sekarang ini selain 17 Agustus kita sedikit juga tadi udah, karena ada satu anak yatim sebagaimana disebutkan dalam kitab, ada syair mengatakan fi yaumi asyura asrun tattasil bihatnatani walahu naglun walahu fadlun nukil. Dalam hari Asyura ada 12 keutamaan. Hari Asyura nanti hari Kamis hari Kamis nikah namanya hari Asyura. Cepon yang Madura len sorah. Tacin apa kisah? Tacin petis ki. Tacin petis, tacin rombuk. Lah sadaren sorah. Len sapar, tacin Indonesia Raya. Merah putih. Nikah hari Kamis nikah pas Asyura 10. Asyura ini nikah dari kalimat asroh. Hari Rabu lagu nikah taswa tis'ah sana. Asyura asroh 10. Lagu nikah sondat apa sah? Rebu, Kemis juga sondat apa sah? Beda 12 perkara yang sunnah, yang dianjurkan untuk kita kerjakan, amalkan. Yang pertama apa? Sum, sallisil, zur, aliman waktahil, was ra'sal yatimim sah tasaddaq waqtasil, wasi alal iyali gallim dufra, wa suratal ikhlasi kul al-fantasil. Yang pertama apa? Sum. Sondat aki laku nikah apa sah? Laku apa sah na asmana hari tasua sanga. Kemis sah laku ne boleh, sunnah juga apa sah. Bahkan sabun Nabi Muhammad pas ada orang siapa setanggal 10 Muharram Kemis nikah laku du malam ni kesareng Allah seborah tu senah setahun tebongkor seborah. Bunina apa tin sareng panjenengan masya Allah tu segi Pak. Benar ala kutusah. Mun pak bapak sebanyak ala kutusah nikah tenggalah. Mun bu ibu le sana. Nikah mun laki yang banyak buat dosa laki-laki mata, kalau perempuan mulut. Makanya kalau bapak-bapak Bu, coba lihat kalau bapak-bapak nangis. Mun bapak nangis nutup mata. Oning, cek mata banyak dosa. Kalau ibu-ibu nangis nutup mulut. Mata banyak dosa, Pak. Ngereng baca dengan antar ke Pontianak pakai motor iki. Antar ke Pontianak, niat antar ke Pontianak silaturahmi ke Compo. Tahu nih ya Allah, di depan kita rupanya ada amoy. Bingung Pak. Meloros burin amoy ledosa. Nunduk pokang. Nyelingkat tas tabrakan. Katina apa nih Pak Ustaz? Rezeki Pak Ustaz, rezeki. Benih rezeki. Napa tabun Nabi lakal ula wa alaika tsaniyah. Tabun Nabi lakal ula wa alaika tsaniyah. Pandangan pertama tidak apa-apa, pandangan kedua dosa. Ketika Nabi panjenengan Pak ngolati sekalian tak sengaja tak dosa. Pak pakai motor ki. Pasti ada bodoh amo ya Radin. Pak ngolati astagfirullahaladzim tak dosa. Ken mun sedekah kayaknya mulus. Jeling boleh. Yang 2 kali ini kedosa. Jangankan elok jalan, compok nih Kak. Compok nih ke pondok. Ingat Jawi. Nih ke pondok compok nih Kak. Tidak ada pagar Pak. Tak pakai pagar. Kenapa tak pakai pagar? Kita bisa pagar. Bagaimana mau dipagar? Nikah pondok compon orang. Pondok compon orang. Tak bisa pagar. Tapi abdin Nabi ngajar santri ya dan compok teras nih Kak. Tengah nyaman ngajar santri. Tiba-tiba. Ini ke jalan umum Pak. Jalan umum. Tiba-tiba lebet bupati. Hebat tuh. Bupati lebet dari compok. Kenapa bupati? Buka paha tinggi-tinggi. Lebet yang bini pakai bupati. Udah lewat bupati nyusul Sekwilda. Apa Sekwilda? Nampak sekitar wilayah dada lebet.
Udah itu ada lagi cewek perempuan pakai baju you can see, you kamu can boleh, si melihat, mai ketek bulu ketiakku lewat. Ini laki-laki banyak buat dosa mata, sedangkan perempuan bu yang banyak buat dosa mulut. Kalau tidak percaya coba bu, saya mau tanya jawab bu, lebih nyaman kamah arasanan napa teer ajem kuring? Nyaman kamu bu? Jam kuring na perasanan. Ayo jawab bu, jawab. Oh jam kuring lah, engki. Saya tidak percaya. Muntah parjaja toleh. Panjenengan ini kepake bahasa apa nih kak? Campur lagi. Indonesia, mana Indonesia? Ngerti semua. Nah ini corona tak remare. Betul corona. Nah bu, ini. Kata ibu lebih enak makan ayam goreng daripada arasanan. Contoh, ibu megang ayam goreng. Ini paha ayam goreng. Ketika hampir dimakan, tiba-tiba ada kawan datang. Apa? Kakek ngeding bertah. Apa? Rupanya istri Pak RT selingkuh. Ayo bu, kira-kira dilanjut makan apa dilepas bu? Lepas. Walaupun lepas masuk. Bener. Tak langkong istri Pak RT gini kerja beri Pak RT kantor. Ya mudah-mudahan Pak RT istri Pak RT sini orangnya ahli ibadah. Amin. Jadi masih enak ngomongkan orang. Ini dosa kita. Bayangkan gara-gara kita berpuasa nanti hari 10 Muharram Kemis du malam nikah tebun Nabi pusah setahun tepongkor sepora sareng Allah. Apa sesare sayang ki nanti saya ki katin apa reng sepo bapak ibu tapo terus sedih ajak pas lagi pas buka puasa bersama nikmat kayak sami sareng apa pasaan ki selebur. Jadi yang pertama dianjurkan pertama sum berpuasa, yang kedua salat berbanyak salat. Nanti mulai malam nangken nika masuk mulai laku nika masuk tasyu'a banyak bejeng duha, bejeng hajat, bejeng tahajud, bejeng witir. Ya, bajang napa sesaja jong bajang taubat. Banyak apa jong? Tojo bajang sunat kisah. Sum sil. Dianjurkan juga sambung silaturahmi. Terutama ada somoso, terutama ada orang yang setak akor, terutama ada orang yang setak baik. Hati-hati. Mungkin eka dintoki ibadah setak baik ben keluarga, ben bala, ben tetangga ngereng. Malam nangken nikah buka ateh ki nyuun saborah tak usah gengsi. Napa tabun Nabi? La yadkhulul jannah qati. Yang artinya tidak akan masuk surga orang yang memutuskan hubungan silaturahmi antar tetangga, antar keluarga, antar saudara sama muslim, tidak akan masuk surga. Cek gengsi. Tur kadang tak langkong. Tak boron nyuun sebora. Loh, untuk apa kok minta sebora ke jua? Engkau rek lebih tua. Engkau kutenah. Engkau embenah, engkau lebih tua, engkau guru dah. Aduh, segudaan minta semua orang kelukan kok. Nikah tidak dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, petabun Nabi, sabda Nabi, sebaik-baik orang Islam ialah orang yang meminta maaf kepada orang yang berbuat salah kepadanya sebelum orang tersebut minta maaf. Ini yang paling bagus. Nabi Muhammad, Pak Bu, suatu hari Nabi Muhammad pergi ke masjid. Ketika di tengah jalan, ya dilempar oleh orang kafir Pak Bu dengan batu. Luka, udah dilempar dengan batu, diludahin, copain. Cuy. Nabi Muhammad copain, yang diludahin adalah wajah Nabi. Tapi Nabi Muhammad tak tukas, misem. Copain, cuy, misem. Coba ada yang kantong ngai durian dah kira, bi kuliah sempat akibat gelas ni kan misem. Tak langkong, tak beleman, tak usah kerja. Tak belepan. Nih ke Nabi Muhammad diludai wajahnya, beliau senyum. Kebesokannya lewat lagi, diludai lagi, senyum lagi. Hingga suatu hari orang yang biasa meludah wajah Nabi tidak nampak batang hidungnya. Nabi bertanya kepada para sahabat, di mana orang yang biasa meludah wajah saya? Kata sahabat, sakit wahai Nabi, songkan. Ini kering kafir. Hah? Songkan tabun Nabi. Ya Allah cek nih serak. Nabi Muhammad Pleman Pak Bu Kuber. Nabi Muhammad di edolem nikah edopor muntut
korma, muntut makanan, kue-kue seenak-enak. Untuk apa? Untuk nyande menjenguk orang kafir yang biasa meludahi wajah Nabi. Ketika sampai dalam, tok-tok, ya siapa di luar? Saya Muhammad. Nabi Muhammad, saya Muhammad. Nabi masuk. Ketika si kafir yang biasa meludahi wajah Nabi melihat Nabi datang, lalu bergetar tubuhnya, dia berkata, wahai Nabi, ampuni saya wahai Nabi, saya tobat, saya jerak, saya tidak akan meludahi wajah Nabi lagi, saya tidak akan mencaci maki Nabi, jangan balas saya, jangan bunuh saya wahai Nabi. Kata Nabi, loh, yang datang ke sini mau balas kamu itu siapa? Saya datang ke sini ini dengar berita bahwa kamu sakit. Ini saya bawakan makanan yang enak. Semoga kau cepat sembuh. Apa kata si kafir tadi? Wahai Nabi, betapa mulianya engkau. Setiap hari kuludai wajahmu, setiap hari kucaci maki. Bukan kau balas dengan kejelekan, tapi kau balas dengan kebaikan. Belum ada keluargaku yang menjengukku. Engkau pertama kali yang menjengukku wahai Nabi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Akhirnya orang kafir tersebut masuk Islam berkat kesabaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ayo, yang mungkin ada kontra, konslet, ya clash, ayo pada malam ini kita saling memaafkan, saling berangkulan. Ingat, tidak selamanya kita hidup di dunia Pak Bu ya. Tidak selamanya. Mungkin bisa jadi malam ini, mungkin bisa jadi besok. Ada corona, tak ada corona, kalau udah waktunya mati, mati. Ya, kalau kita mati belum minta maaf, masih bermusuhan. Kata Nabi Muhammad, orang yang tidak menyapa atau karan lebih dari telur areh kebun Nabi, benih tang umat. Nih ke Nabi saya bu, orang saya moso, saya tokar, lebih dari telur areh, tak akor, tak asap ora, benih tang umat. Tidak ada guna apa jeng, tak ada guna haji, tak ada guna baca Al-Quran, tak ada guna sedekah. Mun amoso, napa boleh dek boleh dek tetangga. Mudah-mudahan oleh Allah, yang mungkin di sini ada yang tidak baik, mudah-mudahan Allah malam ini diberi hidayah, diberi petunjuk hingga menjadi orang yang akur, yang baik. Mudah-mudahan semua diampuni, masuk dalam surga Allah. Yang selanjutnya, sumsal lesil zur, dianjurkan juga kita berkunjung nyande reng songkan. Kelek lestari cerita lagi nyande reng songkan. Yang selanjutnya juga aliman, acabis de ulama, acabis de kiai, acabis de tan ustad. Main kan tan ustad ki, silaturahmi atau ke dalam bib toha atau ke dalam bib fahmi. Tapi cok lupa Pak Bu, mun silaturahmi ke dalam kiai tan ustad bib habib bib toha ni kah? Cok lupa panjenengan apa oleh. Ni kotor kadang beda wali murid ntar kecompok. Letak nyambil oleh kopi le megelas betade. Le kopi le megelas betade. Anu Pak Ustad, napa? Rokok kelopai Pak Ustad. Terus nyuun rokok Pak Ustad situng. Paling situng. Dua, aku tak pas setengah bungkus. Pas lah sare kaya sekelangkung Pak Ustad seboran peleman. Pas santap bagara. Mantur tak boleh laku. Tetanya habis rokok setengah bungkus. Di panjenengan benih nyaman tadi Pak Ustad kiai. Napa boleh sadik produk sakit? Reken nyaman. Saya bersantri Pak Bu, gigine dengil. Ya Allah ya cari baca jauh celicong waladhdallin tekan jong waladhdallin ku tak pasti baca walasol ngelos cak gigi sakit tadi santri nih kak tadi ya bener nyaman tak gaji siapa yang mau gaji terus zur aliman apakah lagi sum lisir zur aliman waktahil sunnah nih kak pakai celak. Nah, ini saya kayak Abdina ini kah tiap hari pakai celak ngobogi. Mulai Mekah jauh pasar ini banyak ibu anak ngobogi celak. Sebutol kisah pada 10.000, 15.000 bisa yang setahun. Sunnah tabu Nabi Muhammad pada sebuah hadis pasir orang sengangkui celak rajin nikah insyaallah jauh dari penyakit buta. Insyaallah jauh dari penyakit buta ngeri naudzubillah min dzalik. Karena mulai tak ngetelak kenapa nikahnya? Udah tak bisa, tidak ada kenikmatan walaupun soki. Terus roksal yatim imsah dianjurkan juga hari Kamis kali itu hari Asyura juga semakin imsah roksal yatim. Kelak masya Allah saya lihat beberapa orang yang memberi amplop sambil megang kepala anak yatim. Itu ku. Nah, ini kan bener nih kah? Karena berderiwayat pasir orang seneku
kepala anak yatim, megangnya dengan kasih sayang, maka oleh Allah akan diampuni saporat husanah sebanyak rambut anak yatim. Ra'sal yatim imsah. Nabi Muhammad sangat sayang kepada anak yatim, sebagaimana disebutkan dalam kitab Maulid Afsy yang biasa kita baca. Nabi Muhammad idza da'ahul miskinu ajabahu ijabatan muajjalah wa huwal abu syafiqur rahimu lil yatimi wal armalah. Nabi Muhammad sangat sayang belas asih kepada anak-anak yatim hingga suatu hari Pak Bu sambil tujuh tarap lagi lesok mungkin nyaman tujuh kuli hukum tak adil nih santai nanti mau segar macam Bu. Nampak Bu? Nampak gantengnya Ustaz Sarukan. Saya jauh-jauh dari India datang ke sini. Tak percaya saya dari India. Saya bisa bahasa India. Nah ini joti saya kudu baremer jahe cabe tahi tahu tempe tak iya. Tak bisa. Jadi suatu hari Pak Bu, Nabi Muhammad ketika beliau sholat Idul Fitri, beliau mau ke masjid, buka pintu rumah, rupanya di depan pintu rumah Nabi ada anak kecil. Anak kecil menangis di depan pintu rumah Nabi. Pakaiannya udah koyak-koyak, ya, rambutnya kusut, wajahnya berdebu. Ya laruk merok lah, ambung, beceng. Sedangkan di depannya kawan-kawannya pakai baju baru, ganteng-ganteng, tertawa, gembira ria. Nabi bertanya kepada anak kecil, "Nak, sekarang ini lebaran Idul Fitri, Nak. Semua anak-anak kecil pakai baju baru, senang-senang. Kenapa kamu bajunya jelek, nangis?" Apa kata si anak kecil? Dia belum tahu bahwa ini Nabi Muhammad. Tak kenal Nabi Muhammad. "Pak, siapa yang tidak sedih, Pak? Sekarang ini hari raya lebaran Idul Fitri, Pak. Siapa yang tidak sedih? Bapakku telah tiada, meninggal dunia ikut perang dengan Nabi Muhammad. Ibuku, aku juga tak punya ibu. Jangankan untuk beli baju baru, makan sekarang saja saya belum bisa, Pak." Akhirnya Nabi menangis, Pak. Ini saking sayangnya Nabi sekarang anak yatim. Nabi menangis, dipeluk si anak kecil tadi. Oleh Nabi dibawa ke dalam rumah, dimandikan, Bu. Pandi sareng Nabi. Lah sarai pandi yang kuyaki baju baru. Lah sarai kayak teueur ben Nabi sampai kenyang. Lah sarai teueur kenyang sareng Nabi paringi obeng, paringi kue, cecen. Lalu si keni ini keluar dari dalam Nabi. Ketika keluar dari dalam Nabi cakan, jangan ngolati. Boy, tadi kau pakai baju jelek, busuk, kotor. Ngapa pula sekarang baju kau paling bagus, kau ganteng? Kok bisa? Apa kata yang kecil? Siapa yang tak suka? Nabi, ya sebelum keluar dari Nabi, sebelum keluar dari rumah Nabi, Nabi bilang begini, "Nak, tahukah kamu bahwa aku ini Nabi Muhammad?" Terkejut anak kecil tersebut, saking senangnya dipeluk Nabi. "Nak, maukah kamu aku menjadi ayahmu, Fatimah menjadi ibumu, Hasan Husain menjadi saudaramu?" Mau? Ini bukan mau lagi, dipeluk. Akhirnya ketika si kecil keluar dari rumah Nabi, ketemu dengan kawannya terkejut. "Tadi kau busuk, jelek, kotor. Kenapa sekarang kau ganteng, pakai baju lebih bagus dari kami?" Apa kata si kecil tadi? "Loh, siapa yang tidak senang? Nabi Muhammad sekarang jadi bapakku, Fatimah adalah ibuku, Hasan Husain adalah saudara-saudaraku." Apa kata kawan yang kecil-kecil tadi? "Ya Allah, mudah-mudahan bapak aku mati, Allah, biar aku diangkat anak oleh Nabi Muhammad." Pas salatu, kayak semakin negara corona kan berbantuan nama sebung tak lagi. Bersoleh kan tuh. Nah, apa namanya PPSK, berbantuan nama sebu dari pemerintah. Nah, bersoleh. Saking seneng oleh pas atuh, alhamdulillah barokah di corona, manter corona lanceng umur. Boleh oleh nama sebu. Jatuh waki sedih kamu. Ra'sal yatim satasaddaq. Dianjurkan juga banyak-banyak bersedekah, bukan cuma ke anak yatim bersedekah. Tadi ke duafa, ke fakir miskin, ke janda-janda tua, orang-orang jompo yang masih membutuhkan uluran tangan kita. Mohon maaf, semakin nikah banyak orang tambah soki, beni tambah lampe, banyak orang semakin tambah soki, tambah cerek. Nikah apa pakai bahasa Madura saja? Ngerti sih Madura saja 1% nikah. 100% gitu. Oh, pun pakai bahasa Madura, campur lah. Jadi banyak orang semakin ini tambah soki, benih tambah lampu, tambah soki, tambah cerai. Kenapa? Nih penyakit yang cerai ini kan, penyakit yang cerai ini kedua. Penyakit yang soki ini kedua. Penyakit yang soki, Bu. Sombong, cerai.
Ini penyakit dari soki. Biasa bu ibu mentang-mentang soki, abid nang Mekah aku teti kawe 20 tahun. Pleman ka ngai durian aku tuh geleng emas 20. Pas yang koi kena lengan kangen yang koi 10 lengan kacer 10. Pas nanti beda aja bi panitia tu nasi ku tak pasti angka. Engkau kita oleh. Pare ketela geleng banyak. Polengan koi kalung. Kalung raja supergem. Nih sekuni buka kau dong. Abu cek panas kena ya panas. Nih penyakit dari soki sombong. Yang kedua penyakit dari soki cerai. Penyakit dari soki. Makanya Pak hati-hati Pak. Cerai. Orang paling lambe soki, orang paling soki tapi tak sombong, tak cerai nih ke tukang parkir. Tukang parkir soki. Mun tak percaya jangan toleh. Tukang parkir Pontianak, ya mall kisah. Ya mall. Tukang parkir. Mereka tukang parkir punya mobil ratusan, punya motor ribuan, tapi tak cerai, tak sombong. Ada orang ngambil mobilnya senyum. Ada orang ngambil motor seneng. Kenapa? Karena tukang parkir tahu bahwa mobil motor tersebut bukan miliknya, itu hanya titipan saja. Begitu pula harta kita. Jangankan harta kita, jangankan badan kita, sampai nyawa kita. Ini bukan milik kita, ini hanya titipan saja. Suatu saat akan diambil oleh pemiliknya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Makanya banyak bersedekah. Tasaddaq, waqtasil. Waqtasil disunnahkan juga hari Kamis nikah, hari Asyura sunnah aki aseram mandi, terutama setak mandi 3 tahun 3 wareh ki mandi bu, maka panjenengan nika bu ki semangke nika bu, virus corona tak terlalu bahaya bu. Beda yang lebih berbahaya dari virus corona yang bisa merebut suami ibu, namanya virus Marcona ben Marlena. Mun lebih virus Marcona bisa direbut bu suami ibu. Makanya bu ibu perlu tin meratin om compo bu ya, ingat compo benih luar compo. Mun bini semangkin ya Allah, mun luar compo artis kalah. Nih kau lihat ini ibu. Tukur ya Allah glowing. Mun kayak minyak makan. Tukur berpantun nasi kuning cukup kembung. Mun glowing sokor abung. Ini perempuan sekarang, Masya Allah, kalau keluar rumah wangi, tapi kalau di dalam rumah, suami pleman alako, elem ate, manter engkau sambut oleh istriku yang room, yang ratin, tapi jopai compo ya Allah, obun ngak kuntilanak, situng ke barat, situng ke timur, cium colon abu jengkol, cium obun abu kotoh, cium leher abu kalpanak, balik banyak tanah. Akhirnya suaminya ibu tak jadi cium. Ibu bertanya kepada suami, bang, kaki letak sayang boleh ke engkau bang? Biasa kaki pendeteng ala kau nyium engkau, maksudnya kaki tak nyium bang. Letak sayang boleh. Jawab bapak, engkau benih tak sayang le, beceng kaki. Saya rasa nyium. Makanya bu, tin beratin bu. Ingat bu, di luar sana bu ya, di luar sana banyak saingan ibu, banyak virus-virus Marcona Marlena. Yang lebih cantik, yang lebih muda, yang lebih seksi, yang lebih wangi, yang lebih gete, banyak. Hati-hati bu. Makanya ibu perlu bercantik-cantik di rumah. Ini terkadang suaminya pulang kerja, dalam hati mudah-mudahan aku disambut oleh istriku yang lemah lembut. Nikah melarat pagi, semangkin nikah melarat mencari istri yang lemah lembut. Engki mana nabi pengantin anyar ya Allah, pengantin anyar mun Abu Dhabu. Le, engkau ngaken le. Iya kak, mungkin anyar, lecak. Engki, mun tak percaya biar gereng, bade pengantin anyar kan tuh, bade. Sebaru akabin oleh Dominggu bade kan tuh. Bade. Mun tak percaya beko tore oleh pengantin anyar, kenton rajin room. Billahi room. Engki malam pertama pengantin anyar sebini agak tak tut. Mak gentok le tak langkong kak seboran kak. Cek gentok kak, ikan teken galtok seboran. Nah apa cepon selake malam pertama? Tak apa-apa le, abu durian. Abu beda gentok abu durian. Malam pertama kentut istri bau durian. Ken mula kabin oleh setahun. Napa boleh sakabin oleh 20 tahun? Jangankan agentok, ngangkunya room.
Ngangkunya, engkau ngotanya boceng. Kenapa? Engki pengantin baru nikah yang diperlukan oleh suami dulu Bu ketika pengantin baru yang dilihat wajah istri yang cantik, bodinya yang seksi. Dulu pengantin baru. Tapi yang udah kawin dapat setahun, apalagi 20 tahun, enggak diperlukan lagi wajah yang cantik. Yang dicari oleh suami, mulut yang cantik, kata-kata yang cantik, bu-tebu, selemah lembut. Ini yang dicari oleh suami. Terkadang ketika bapak pulang aku dari Pontianak, dalam hati mudah-mudahan aku disambut oleh istriku yang lemah lembut. Tapi apa yang terjadi? Ketika ketok pintu, tok tok tok, assalamualaikum. Buka, waalaikumsalam. Pas bentak. Makanya Bu, menurut penelitian Bu ya, menurut penelitian lebih banyak suami mati duluan daripada istri. Ini menurut penelitian Pak. Walaupun suaminya lebih muda, istrinya lebih tua, banyak suami mati duluan. Kenapa banyak suami mati duluan? Karena banyak suami penyakit ngecit mati. Mati ngecit. Ceder bener, assalamualaikum, waalaikumsalam. Oleh bentak, tanya lagi, oleh berapa Kak? Tak langkong le, oleh 20.000. Cek masuk, nyari banyak, mun oleh 100.000 boleh. Cepat mati. Tapi kalau istri solihah tidak Bu. Istri solihah ketika suami datang dia jawab dengan lembut. Ibu jika ingin suaminya tidak direbut oleh virus Marcona, jika ingin suami tambah sayang, cara jawab assalamualaikum suami begini Bu. Ketika suami datang, tok tok tok, assalamualaikum, ibu jawab gini, waalaikumsalam, gitu. Abu leso elang Pak, mau dibini nggak nikah Pak? Udah itu Bu nikah yang dilakukan oleh istri Nabi. Kalau Nabi datang Pak, ya assalamualaikum, waalaikumsalam. Lalu Nabi Pak Bu yelap keringannya, pelona Nabi yelap. Panjenengan pernah yelap di rajin Pak pelona pernah? Yelap, sebab dompet periksa. Lastari dompet HP periksa. Itu Bu, nanti suami ibu pulang mulai besok. Elap pelona Bu. Udah dielap pelona, pelatori lengki kipas Bu, odi kipas, paling aki aing pote. Lastari ada aing pote sambil chat baru tanya aki, "Kak, oleh berempa Kak laku?" Aduh lek seboran lek ragara corona engkau cuma oleh 20.000 lek. Ala ko bangunan proyek tade, ala ko gojek penumpang tade, acul estebu orang takok semelele, takok engkau bi corona, seboran lek ya, engkau cuma oleh 20.000, tolong lek, 20.000, pecokop aki seminggu lek, cukup seminggu, jawab Bu. Kalau istri solihah tidak akan marah-marah, istri solihah akan menjawab, Bang, 20.000, benih cuma cukup seminggu, cukup setahun Bang, mele apa lek, mele kalender. Cukup setahun. Mungkin beli kalender Pak. Jangan akan jeling kalender. Kalender keber aja. Panjenengan juga sering Pak. Tetilake, tetiraka, tetireng lake, cerek. Tur kadang bener Bu, reng laki nih Bu, sogi andi, tapi cerek. Beda Bu. Takut saja Bapak. Jeling nih Bapak. Abu saking cerek, muntedung dompet sabot lem kancot. Takoi keco. Makanya Bu, ibu jadilah istri yang pintar cari uang. Ibu, jadilah istri yang pintar cari duit. Di mana saja suami ibu menyembunyikan duit, ibu tahu. Ketika ibu dapat duit suami ibu, ibu tanya, "Bang, ini duit apa?" "Oh, itu duit sial." "Ngapa pula duit sial Bang?" "Iyalah, udah aku tapukkan kau masih ketahuan. Udah aku tapukkan masih ketahuan kau sial," kata dia. Itulah istri yang pintar cari duit suami. Cere Pak. Mana bi panjenengan terus istri panjenengan radin room modali Pak, modali bedok larang Pak. Bedok warda ketika istri minta obeng, "Kak minta pesen Kak 100.000 Kak." Mele bedok warda, bedok Marta Tilaar, bedok Tati Kak, minta pesen 100.000. "Abu le, udah Kak kecok mele bedok le, pakai tepung kanji pada le." Cere modali Pak, biar tambah sayang. Terus rasal yatim waqtasil tasaddaq wasi alal iyali. Selanjutnya wasi alal iyal. Nanti hari Kamis nikah, lebaran anak yatim. Dianjurkan juga ya bapak-bapak untuk menyenangkan keluarga Pak. Wasi alal iyal, senengaki keluarga.
Mungkin panjenengan biasa benar acukok telur ajem, nanti kemis peseneng pemewah sekuni. Make tak daging ajem paling sekuni sokona ajem, cet ajem, korce mancona ajem. Biasa panjenengan mun resa arena tak aje ban potrena, nanti are kemis peseneng. Ya, keje ban potrena kelicek seni kenapa? Ben rajin kelicek napa keje? Wasi alal iyal sunnah. Nabi Muhammad biasa pak, agak sarang potret sarang kompo ya biasa kui mundeng Madura kui som kui nih kak biasa. Nabi itu kadang ketika abojeng nikah bade kompoin Nabi naik atas Nabi naik asong kui kisak akedung sampai Nabi nikah berdiri pak cek kak dinto nikah gimana cekak nih Nabi ruku cekak Nabi tak tukah. Ini kita contoh wasi alal iyal golim dufro. Sunnah juga nanti tanggal 10 Muharram golim dufro, potong kukunya. Pas kisamun panjenengan motong nanti hari Kemis oleh pahala dua. Pertama, motong hari Kemis sunat. Sunat motong koko nikah Kemis, Jumat, Senin. Sepertama panjenengan motong karena hari Kemis oleh pahala Kemis. Kedua panjenengan motong karena bertepatan hari Asyura. Cara motong koko katin apa? Imam Ghazali ajelas aki cara motong kokoh manabi bagian tangan astaga dinto mulai dari jari telunjuk bungkangan. Anapa? Karena jari telunjuk adalah jari yang paling mulia. Ketika kita tasyahud atahiyatul gadisa asyhadu alla ilaha illallah ini ketok kade ajalan kekangan bu ya jari telunjuk pas jari tengah jari manis jari keriki. Lalu jari kerikik kacer, jari manis kacer, jari tengah, jari telunjuk, jempol. Terakhir jempol kanan. Nikah yang diajari sekarang Imam Ghazali. Sedangkan apa jari-jari kaki pada nikah, jari-jari kaki yang mana duluan? Karena kaki ini jari kaki tidak ada yang paling mulia, maka dimulai dari kiri ke kanan. Mohon maaf tak langkong. Dimulai dari kerikik kacer, terakhir sampai kerikik kanan. Nikah amal laki. Juga disebutkan dalam kitab An-Nawadir. Lastare panjenengan ngetok koko jak buang kokona. Koko jak buang. Pele pepolong tamen. Niki dalam kitab An-Nawadir. Tamen lem tanah nika insyaallah eka beri soki. Terus soki ya. Boleh lebih gampang soki. Dengudan terus. Dengudan seminggu soki. Gampang nika. Ongkun gampang. Modal tak sedeng lah modal abang aja sekuni. Kan soki. Seminggu soki. Acualan. Jual apa? Acual tepung. Kan tepungnya tak pakai kilo. Pakai gram-gram. Ada ngudan bisa paham dengan ngudan. Pakai paket kisah. Mereka SS benih sapina sulam. Sabu. Dosa. Soki kan dosa masuk neraka so jahat. Terus wasurat al-ikhlasi gul al-fantasil. Nanti hari Kamis kali itu anjuraki juga sunataki mau surah al-ikhlas kul wallahu ahad 1000 kali. Bismillahirrahmanirrahim kul wallahu ahad Allah subhanahu wa ta'ala lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Oke Bu? Apal kulhu Bu? Oke mun tak apal kulhu Ibu? Oke tak apal Pak Ustaz kulhu tak ngaji nggih. Mun tak apal kulhu panjenengan maos astagfirullah. Astagfirullah. Tak apal Pak Ustaz nggih mun tak apal Allah. Tak apal. Mati bae mun tak apal Allah tak bisa. Yang kedua, kata Jenderal Sudirman. Yang kedua, jaga 17 yang kedua. Apa 17 yang kedua? Jaga salat karena salat 5 waktu sehari semalam 17 rakaat. Nika salat jaga bajeng. Banyak orang semakin nika enteng tak bajeng. Engki Pak, mana bisa tak bojeng nikah benireng Islam. Harap maklum. Setak bojeng benireng Islam harap maklum. Mereka tak sholat, tak puasa, masuk neraka masih mending. Ada apa? Itunya lah tobuk soki. Muntak parja itu tore ulati sesoki. Itunya Islam lah benih tora. Seaga tui supermarket sera. Islam lah benih. Toko jur ajo pasar sera. Islam lah benih. Seaga tui Indomaret sera. Paling panjenengan agak juga dia ada Indomaret. Guru pakai setebu. Pasti Islam. Saya ketua bensin Pertamina serah. Empiar ketua apa? Pertamini. Oh ini Pertamini pakai botol seliter 2 liter. Lah jual pakai botol ke orangnya boleh. Allah le untuk sebo so neraka.
Saya ke hotel serah. Mereka tak sholat tak puasa, masuk neraka masih mending. Kenapa? Di dunia udah puas soki. Compok tingkat 5, mobil 5 biki, atau ordinary manjaman asaren pakai AC, masuk neraka lah mending. Sedangkan abdina, saya dengan bapak-bapak ibu sekalian, udahlah miskin, banyak utang, sakit-sakitan, batok mengih, tak sholat, tak puasa. Ya Allah Pak Bu, kata pepatah, udah jatuh ketimpa tangga, sakit 2 kali, di dunia miskin, sekarat, melarat, masuk neraka di akhirat. Oleh karena itu saudara-saudaraku, walaupun di dunia kita miskin Pak ya, panas-panas kerja, jangan lupalah kerjakan sholat, kerjakan puasa. Walaupun di dunia kita hidup sengsara, masih ada harapan di akhirat masuk surga. Jangan udah miskin masuk neraka. Rajin apa jeng. Masya Allah, masjid ni kak mana bi 5 baktos kenapa sap? Beda 20 sop. Seket. Engki seket benbilis. Engki. Masya Allah di kaki ontong jeng jemaah hati-hati ya. Ragara corona ni kayak Pontianak. Mau di kampung ni Masya Allah. Kampung ni termasuk bisa dikatakan ada corona. Kulu mangki orang amaskeran kan Tony kak. Paling pajenengan amaskeran ke Pontianak lagi pak. Amaskeran ke Pontianak aku takut corona gitu. Kita kok 2 seket. Tibeng capo 2 seket. Aku mau modal 5.000. Koraban. Nih banyak orang yang Pontianak nih kak pak. Gara-gara corona. Takut ke masjid. Ke masjid takut, ke pasar berani. Ke masjid takut, mangkat alako berani. Ke masjid takut, main ke rumah tetangga berani. Memangnya corona cuma ada di masjid. Ini kebanyak. Bahkan di Pontianak ini kebanyak. Pontianak tahun ini kan tuh. Modern Islam. Compon sembah ben masjid. Tapi masuk masjid seminggu sekali. Benar Jumat. Ini jawi banyak. Kule heran ngajawi ini kak. Wih kan tuh insya Allah tak mangki kan tuh. Gimana ngajawi. Compon sembah ben masjid. Masuk masjid seminggu sekali. Benar Jumat. Ini kaki mendingan pak, kaki mendingan. Bada boleh secungsaran. Masuk masjid setahun 2 kali. Engki telasan topak, betelasan raja. Ini kaki mending. Bada boleh secungsaran boleh. Kenapa? Masuk masjid ketika sudah mati. Mayatnya baru masuk masjid disolati. Makanya apa aja masuk masjid. Kenapa? Suatu hari. Bada sahabat Nabi Asman Abdullah ibn Maktum. Sahabat Nabi Asman Abdullah. Nikah. Kenapa pak? Buta. Tak bisa ngulati. Matur dan Nabi. Abdina kebuta Nabi. Abdina buta. Kenapa abdina oleh tak apa jeng jamaah ke masjid Nabi. Kenapa tebun Nabi? Selama kakek ngeding suaran orang aden. Depak ke rumah nah. Pakai arangka entar ke masjid. Kata bun Nabi pak. Sampai-sampai Nabi atabu. Andaikan pada orang. Andaikan ada orang. Yang suara azan terdengar sampai ke rumahnya. Lalu dia tidak sholat berjamaah. Apa tebun Nabi? Akan aku bakar rumah kalian. Yuk pergi Nabi. Andaikan Nabi ki bedeyo berakhirnya kan tuh banyak copok terbakar. Banyak lagi. Paling Pak Imam selamat. Kalau bukan kita yang akan ngeramaikan siapa? Saya pernah ceramah satu daerah kampung. Ketika azan duhur saya ambu pak, bedelang ke surau. Kita agak raja surau, separuh nikah. Nikah lakol 12 lebat seperapat. Mak itu tutup langker. Ditutup, pintu ditutup. Saya ngintip dari pintu, rupanya lebih dua dalam. Saya mikir masuk dari dimah. Cek labeng itu tutup. Rupanya beda telongan terbuka. Lebih dua pak dalam. Benih 2 manusia, 2 ekor. Koceng men ajem apa jeng jamaah. Mantar kan tuh tak jemaah ibu koceng ben ajem. Yang ketiga, yang terakhir kata Jenderal Sudirman, jaga 17 yang terakhir. Apa 17 yang terakhir? Jaga Al-Qur'an karena Al-Qur'an diturunkan pada malam 17 Ramadan. Jaga Al-Qur'an dengan apa? Dengan banyak membacanya. Beda orang Al-Qur'an kene sabar 5 hari. Beda. Sabar 5 hari. Tanya aki, teh, untuk apa Quran deh? Untuk ngusir setan. Kui baca.
Ingat Pak Bu ya, setan tak mungkin lari. Kenapa? Karena tuan rumahnya setan, tak pernah baca Al-Quran. Cek cepon setan kaki berkok pada setan. Lepas itu tak mecah. Al-Quran dibaca. Nama Tuhan Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Tuhan Allah. Aku turunkan dari Al-Quran ma huwa syifaa'un, obat, wa rahmatun, rahmat. Tuhan Allah mun panjenengan ibu Pak terus selamat dari virus corona nikah bebenyak maos Al-Quran karena Tuhan Allah Al-Quran nikah bekal teti obat wa rahmatun, rahmat lil mu'minin. Tuhan Allah hanya bagi orang sepercaya. Semakin ini gara-gara corona banyak orang tak percaya. Lebih percaya ke tebun dokter tapi tak percaya ke tebun Allah. Mun tak percaya tore olati. Panjenengan pernah punten ngolati reng bini Islam ngangkui masker tapi tak kodungan. Beda Bu? Beda punten. Bini Islam ngangkui masker tak kodungan. Saya kadang-kadang agak Pak, tertawa dalam hati. Ya Allah Bu nisir kaki Bu. Perintah dokter amaskaran kau ikut, tapi perintah Allah nutup aurat pakai jilbab ndak kau ikut. Iya, kau selamat dari corona, tapi kau tak selamat dari neraka. Nikah Al-Quran bebanyak maus Al-Quran. Ibu-ibu nggih mun tak hafal Al-Quran, nggih maus Fatihah, solawat sama juga. Itu untuk perlindungan penyakit. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali wa sayyidina Muhammad. Lanceng kalau Pak Ustaz tak bisa pepande boleh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, pepande boleh Pak Ustaz. Engki pula Muhammad, pepande boleh. Masa mat senika Bu? Cek rasa gelu apa Bu? Al-Quran dibaca. Makanya anak kita jika ingin pandai baca Al-Quran, didik mereka dengan pendidikan agama, masukkan mereka ke madrasah, ke musola, ke langker, kirim ke pondok pesantren. Nikah sekolahan kan temuka lagi. Sekolahan MI, madrasah muka. Pakun tatap muka pakun lagi. Mana bi sekolah negeri? Beda negeri kan tuh, kan mana negeri? Cow kasa. Tutup lagi. Sampai semangkin tutup sekolah negeri. Cek macam buka tangkep. Mun swasta tak apa. Nikah mun sekolah negeri Pontianak nikah. Leparak 2 tahun tak sekolah. Engki sekolah tapi compok lebat nikah nih. Namanya daring. Dalam jaringan. Sekolah lebat HP. Sekolah lebat HP ini benih tambah bagus foto baca dengan tambah rosak. Belajar lewat HP 2 jam, main game 5 jam. Belum lagi pacaran dengan kawan di HP, belum lagi nonton video porno, rosak anak kita gara-gara HP. Saya punya anak teluk. Semua anak saya tiga-tiganya dilarang megang HP. Ini santri ini tahu. Enggak boleh. Karena kenapa? Ini HP rosak. Ini kadang-kadang ibu nih, istri kita Pak. Ya Allah dan kadang beda membaca lah Mbak bini main TikTok. Mbak demak kaki main TikTok Mbak. Halo guys. Gimana kabarnya guys? Mbak. Beda di kayak TikTok Pak. Mbak bini. Lah demak guys. Aduh, dan kadang beda mbak santai keluar copok. Tak kelapkin laban kemban. Terus kadang lah kotang, lah talen kotang lepas aja. Santai bah. Mata kodungan batang kotang. Cengkok lah tuah, tak kira bedendek, tak kira beda orang ende. Mureng mabuk bah. Jaga-jaga mun beda orang mabuk. Tak ketela bah. Mondok kan anak kita Pak Bu. Sekolah negeri tak masuk. IAIN, setahin kisah, untan. Kita belum bisa sekolah, lebat HP. Namun mana bipoton panjenengan masuk aki pondok sampai semakin pondok sekolah aktif masuk. Nih pondok aktif nikah pertama baru corona yang tarin. Pak Ustad, alhamdulillah santri kurang lebih semakin 600-an. Pak Ustad ini lebih bagus nikah pondok ditutup karena bahaya Pak Ustad. Ya takut ada santri kena corona. Saya bilang enggak, tidak ada pondok tutup. Alhamdulillah sampai semakin santri engki sehat. Engki mun nama penyakit dari ki dimin lebede. Betok pilek demam lebede napa punten? Lebede ken belum beda asmana nyaman ki dimin klesmah. Semakin lebede beda namanya bagus ki corona. Gara-gara beri nama corona pas denin andi anak beri nama siapa namanya? Siti Corona. Muhammad Abdul Covid 19. Anak beri nama penyakit. San sekali beri nama corona, beri nama siapa namanya? Siti mencret.
Siti Pegalinu, Siti Enco-enco. Aduh, macam-macam makin nih. Bedongko orang naman sini, coronavirus macam-macam. Makanya Bapak Ibu, jika ingin kita selamat di dunia, selamat di akhirat, anak-anak kita jadi anak soleh-solehah, perlu diikuti 3 pesan Jenderal Sudirman. Yang pertama, jaga negara kita dari paham-paham radikal, liberal, komunis. Yang kedua, jaga apa tadi? Yang kedua, jagalah sholat. Yang ketiga, jaga Al-Quran. Didik anak-anak kita dengan pendidikan agama. Insya Allah 3 pesan Jenderal Sudirman jika kita laksanakan, insya Allah keluarga kita akan menjadi keluarga sakinah, mawaddah warahmah, senang di dunia, bahagia di akhirat, dan insya Allah anak kita jadi anak soleh solihah. Mungkin sampai di ceramah saya ini kurang lebihnya mohon maaf. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.